Telah mati pada zaman Nabi ramai orang. Nabi sayang pak saudara dia, Nabi sayang sahabat-sahabat dia, Nabi sayang. Nabi ni sayang Abdullah bin Ubay bin Salul, penentang dia, kepala munafik. Nabi bagi baju dia, anak dia minta. Punya Nabi ni sangat kesian kat orang. Nabi doa di kubur. Bila Nabi pergi, Nabi doa supaya Allah meringankan azab mereka di kalangan, bukan semua tempat. Nabi lalu, Nabi bagi salam pada mereka. Mereka mati, Nabi solat, Nabi ajar doa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tapi Nabi tak pernah pula buat kenuri 1, 3, Nabi tak pernah. Adakah Nabi tak tahu ada kaedah lain lagi yang nak boleh bagi mayat lagi untung, lagi bahagia di akhirat kelak? Adakah Nabi tak tahu? Telah meninggal Abu Bakar, telah meninggal Nabi sallallahu, wafat Nabi, sahabat sayang, sampai Umar tak terima, depa tak buat kenuri ni. Telah wafat Abu Bakar, depa tak buat kenuri ni. Adakah kita lebih sayang dan lebih tahu apa yang Allah dapat ringankan azab si mati lebih daripada Nabi dan para sahabat? Dia itu isu dah. Kalaulah kalau nak doa, boleh doa, tak ada masalah. Ada banyak riwayat Nabi doa. Tapi kalau buat kenuri saja, bagi duit kat orang ni, setengah orang lah, di sini tak ada lah. Dia kata ni, hampa tak buat kenuri, pak hampa ni malam 7 ni. Tak buat, Allah kesian kat pak hampa. Anak-anak pula zaman lot. Cik dia. Sebenarnya bukan kesian kat pak tu. Kesian kat mereka nak makan tu. Cuba mereka main rumah kita, tengok-tengok kita bagi air teh saja dengan roti. Mereka kata, ish, tak patut. Kalau orang mati kita buat kenuri 1, 3, 7 ni, menyebabkan mereka tiap hari tu dapat pahala bertambah, orang kaya masuk syurga. Orang kaya duit banyak. Orang miskin hak roti biskut ni, lambat lah. Orang tahu dah malam ketiga hari tu kena biskut dah, malam ketujuh siapa tak pergi, tinggal 2 orang lah. Agama bukan begitu materialistiknya. Sebab itu hal itu tidak diamalkan di sini. Siapa mereka nak buat hal lain tu dia hal mereka, tapi kalau ditanya kita, itu persepsi kita dalam hal ni, pandangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini, ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama saya Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudara, bincang-bincang kali ini terkait dengan tahlilan. Tahlilan lagi ya, ini tahlilan di mata seorang mufti Perlis. Wow, menarik banget. Ya, namanya Profesor Dr. Maza. Beliau seorang mufti yang memberikan fatwa-fatwa di Perlis ya, kepercayaan kerajaan Perlis. Ya, kerajaan Perlis. Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh beliau. Dari cara paparannya
menolak tahlilan sebagai bid'ah hasanah ya. Jadi beliau katakan kalau kemudian tahlilan itu dianggap bid'ah hasanah, bisa rusak Islam ya. Karena semuanya nanti Islam akan penuh dengan hasanah. Iya, mulai dari cara sholat. Dalam sholat saja sudah dibuat bid'ah hasanah usolli misalnya. Dalam zikir dibuat bid'ah hasanah usolli, rusaklah. Ibarat emas, seharusnya emas yang sampai kepada kita itu 24 karat, tapi kemudian justru menjadi emas yang 18 karat ya. Berkurang karatnya itu. Kemurnian ajaran Islam ini memang harus dipertahankan. Nabi Muhammad itu menurut, karena ini bahasa Malaysia, alhamdulillah saya paham bahasa Malaysia karena saya lama di Malaysia. Istilah bercanggah misalnya itu yang dimaksud adalah bertentangan dengan Quran dan As-Sunnah ya. Sesuatu yang bercanggah ya, dengan Quran dan Sunnah, nah itu artinya yang bertentangan dengan Quran dan As-Sunnah. Kalau berbicara tahlilan, kata beliau ini ya, sebagai seorang ulama dan mufti, Profesor Dr. Maza, ya bagi Perlis luar biasa. Kalau saya bisa membawakan fatwanya beliau, sama halnya dengan orang yang membawa fatwanya Imam Syafi'i atau membawa fatwanya Imam Malik, fatwanya Imam Hanafi ataupun fatwanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, saya bawa pemahaman yang disampaikan oleh mufti. Ya, ini benar-benar mufti. Mufti itu artinya yang memberikan fatwa. Dr. Maza, kalau pembahasannya saya mengikuti kajian-kajiannya, hebat banget beliau ini. Wah, kalau saya bisa dipertemukan dengan beliau, alhamdulillah akan sangat bersyukur ya. Mungkin ada yang sudi mempertemukan saya dengan beliau, sangat senang hati saya ini. Wah, luar biasa, menggugah hati saya. Dulu memang saya pernah di Malaysia itu, bahkan sempat punya IC, Identity Card merah dulu tahun 77, masih muda ya, dan pernah bekerja sebagai buruh kasar di Malaysia. Itu dulu sambil ya kursus-kursus keislaman di Malaysia. Jadi saya ini mengenal Dr. Maza ini di YouTube, tidak pernah bertemu ya. Alhamdulillah kalau kemudian saya bisa bertemu dengan beliau, diundang oleh beliau, sungguh akan sangat senang saya dengan beliau. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan agar saya bisa bertemu dengan beliau. Jadi cara berpikir beliau ini berkaitan dengan tahlilan. Itu menarik banget gitu. Wah, lu menariknya apa? Coba bayangkan. Pemikiran beliau ini tidak pernah ada di Indonesia. Jadi seandainya tahlilan ini dianggap bid'ah hasanah, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meninggalkan anak cucu yang banyak. Ketika itu ada Hasan, ada Husain, istilahnya kibarul ulama dari keluarga Rasul, tuh kibarul ulama dari keluarga Rasul. Tapi tidak kemudian Hasan mengadakan tahlilan, Ali bin Abi Thalib mengadakan tahlilan, Fatimah mengadakan tahlilan gitu. Hasan dan Husain mengadakan tahlilan, tidak pernah dilakukan. Mungkin ini bisa disebut Wahabi. Jadi jangan-jangan nanti Fatimah, Hasan, Husain, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan seluruh sahabat itu Wahabi semua karena tidak pernah tahlilan. Hebat ya. Itu salah satu pemikirannya beliau ya, yang cemerlang ya, cerdas menurut saya. Kalau kita lihat juga pendapat beliau, Abu Bakar juga meninggal, orang hebat gitu. Bahkan
beliau khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga tidak pernah ketika meninggal lalu mengadakan kenduri kematian gitu. Kenduri kematian kalau di sini ini tahlilan gitu. Nah, itu menurut beliau. Tidak mengundang keluarga Abu Bakar, tidak mengundang orang-orang kemudian berkumpul di rumahnya. Ini fakta. Jadi fakta. Kadang-kadang orang menghidupkan, oh ini pernah ada undangan. Lah faktanya dalam perjalanan Islam 4 khalifah itu tidak pernah ngundang makan. Ngundang-undang makanan ataupun berkumpul di rumah orang yang kematian itu mengadakan tahlilan. 4 imam saja, 4 imam meninggal itu tidak pernah ditahlili itu. 4 imam. Jadi 4 imam apakah mengikuti Wahabi itu? Jadi kalau kita lihat imam-imam di masa tabi'in ini tidak ada satupun yang ditahlilkan atau undang-undang makanan dan sebagainya. Jadi mereka yang dengan sengaja mengadakan tahlilan itu sebenarnya merusak pemikiran Islam, merusak sejarah Islam itu. Karena memang Islam tidak pernah mengadakan tahlilan. Tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah, tidak ada orang yang lebih mulia dari para sahabat, tidak ada orang yang lebih wali dari mereka itu. Tapi mereka tidak pernah melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengadakan kenduri kematian atau tahlilan kematian. Itu nggak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Kurang baik apa mereka itu? Tidak pernah kemudian diundang sampai mulai hari ketiga, ke hari ke-7, ke 10, 100, 40, 1000 gitu. Mengadakan haul. Kalau ada hamba Allah yang paling pantas dihauli itu adalah para sahabat Nabi. Mengapa cuma kalangan orang-orang sekarang saja yang terkenal dihauli? Mengapa tidak sahabat Nabi? Mengapa tidak Husain? Mengapa tidak Hasan? Mengapa tidak Ali bin Abi Thalib mengadakan haul itu? Kan begitu. Mengapa justru sekarang ini gitu? Ini ya luar biasa cara berpikir Dr. Maza ini. Kalau saya simak menarik banget gitu. Indah untayan kata-kata yang menukik dan menusuk para ahlul bid'ah. Jadi kalau itu kemudian dianggap bid'ah hasanah, ya akhirnya semua dihasanakan nanti itu. Apa yang tidak dihasanakan? Ya pada akhirnya tidak ada satupun yang sesat, pasti dihasanakan. Kemudian yang teriak-teriak ahlus sunnah ini para ahlul bid'ah gitu, yang menganggap bid'ah hasanah ini. Ini ya, jadi ini sangat lucu sekali dari kelompok-kelompok